Di video kali ini gue bakal cobain menu-menu savory-nya dari Fore. Di sini gue udah pesan beberapa menunya, mulai dari muffin, terus ada cheese, terus ada semacam kayak sandwich gitu. Gue jadi penasaran sih pengen cobain ini set apa enggak. So ini dia pendapat gue buat menu-menu Fore. Yo, assalamualaikum, balik lagi di channel Mamang Kuliner, channel yang sangat disayangi UMKM dan juga usaha influencer. Balik lagi sama gue Hanif. Ya, kali ini menu-menu Fore-nya udah ada di hadapan gua. Jadi sebenarnya pilihan menu Fore itu banyak banget gitu ya. Cuma di sini gue pick 4 aja yang menurut gua menarik. Oke, ini gue beli lewat ojek online ya. Di sini gue udah pesan ada mushroom truffle sandwich. Ini salah satu menu yang cukup viral di Threads ya. Gue lihat-lihat. Gue belum pernah coba sih untuk yang ini ya. Terus di sini ada menu baru juga. Ini namanya adalah beef and omelette toast. Tapi dia tuh pakai muffin gitu guys. Terus di sini ada cakalang cheese-nya dengan harga 36.000 gue beli. Sama ini yang terakhir ada cheesy tuna sandwich ya, dengan harga 39.000. Gue bakal langsung cobain, tapi seperti biasa kita bacain nama gelas dulu. Di sini udah dinitip nama gelas dari si Fahrel Fatlurrohman Alindra 9562. Kata dia begini, "Mang, next pakai nama Arel buat gelasnya. Gue suka banget nonton lu sambil makan, apalagi makannya sehat food, Bang." Ya udah deh, kalau gitu gue minum bersama Arel. Yo, bismillah. Biar netral. Oke, pertama yang bakal gue cobain di sini menu barunya dulu, yaitu yang beef and omelette toast-nya. Nih kalian bisa lihat ya. Ini kayaknya ada collab sama Siva Haju, soalnya gue liat di Gojek ada muka Siva Hajunya coy. Ini kayak mengingatkan gue sama McMuffinnya McD ya. Nah, ini lihat isinya. Dia ada semacam kejunya gitu, terus pakai kayak beef ham gitu ya, tuh. Ya, smoked beef gini. Dan ini dilipat ya guys ya. Sama dalamnya ada telur dadar. Cobain lah ya. Yuk, mari, bismillah. Lumayan sih ini buat sarapan cuy. Ini harganya berapa dah? 36.000. Ya harga coffee shop sih. Sebenarnya harga coffee shop sih emang seginian ya. Cuman kalau lu merasa kayak, pengen banget ini, gue gojekin gue mendingan beli di tempat lain sih, Pak. Setahu gue McD lebih murah, maksud gue gitu ya. Cuman ini kalau lagi di Fore gitu ya, lagi makan di Fore dan lu butuh savory-nya, menurut gue ini oke sih. Misalnya kayak, karena kan harus belinya di Fore-nya gitu ya. Ini bisa jadi pilihan. Menurut gue dia punya rotinya nih enak banget ya. Di luarnya tuh kayak ada crumbs-crumbs-nya gitu. Terus dia bagian dalamnya kerasa tebal, fluffy, dan lembut banget. Nih gue kasih saus kali ya. Set. Yoks. Ya mari. Teksturnya sih jujur gue suka ya. Menurut gue oke, jadi di dalamnya juga ada telur dadarnya. Telur dadarnya tuh dikasih daun bawang, jadi aroma-aromanya dikit. Cuman ya sesimpel itu aja sih. Ini yang cakalang cheese dengan harga 36.000. Wow, kita lihat ya. Oke, ini harga coffee shop ya guys ya, jadi emang kita harus mewajarkan guys. Kalau harga cafe coffee shop ya seginian emang. Oke, kita buka dulu. Kayak apa dia isinya. Oh, kayaknya cakalangnya cukup generous ya kalau lihat dari looks-nya. Cobain dulu dah. Wanginya, wangi ikan banget. Yo guys. Yang gua rasain sih layer-layer dari pastry-nya emang cukup tebal. Dalamnya juga kayaknya dikasih semacam apa ya ini ya? Dan ini apa ya? Kayak ada telurnya juga yang gua rasain. Justru cakalangnya tuh ternyata nggak setebel itu coy. Jadi ada aroma cakalangnya, tapi tekstur dari cakalangnya tuh kurang bisa tertangkap. Maksudnya ada, tapi kayak nggak sebanyak itu ternyata ya. Cobain pakai saus deh. Ini kalau cakalang dibikin agak pedes sedikit mantep padahal ya. Gue tuh kalau makan cakalang tapi agak pedes kayak agak enak jujur. Kayak wanginya laut gitu loh pak. Kebiasaan makan cakalang asap kayak gue, jadi nggak cocok. Makanya, ya mari. Jadi bagian luarnya tuh ada crispy-nya sedikit, kena bagian dalamnya chewy dengan sedikit tekstur dan aroma ikan. Jujur, yang ini gue nggak suka sih jujur ya. Ternyata gue nggak suka itu sama cakalang kalau dia nggak cakalang asap dan pedes ternyata guys. Ini balik lagi ke selera, tapi menu ini nggak bakal gue pesen lagi. Oke, kita cobain ke menu berikutnya. Ada yang cheesy tuna sandwich dulu kali ya. Oke, ini yang cheesy tuna sandwich. Ini harganya 39.000 lo lihat ya. Di atasnya dia dikasih wijen-wijen hitam, terus dalamnya kayak gini. Tunanya full loh. Tunanya ini banget ya, presisi banget sebelah doang loh. Tunanya presisi dan
ini tuna cheese apa sih? Cheesy tuna ya. Tapi cheese-nya nggak terlalu nampak ya guys ya. Tapi kita cobain dulu, ini ada paprika-paprikanya, cobain dulu ya. Tapi tekstur si rotinya sih gue berasa lembut banget nih harusnya nih. Yuk guys, bismillah. Gue ngerasa tunanya tuh kayak kurang full, jadi kerasanya cuma di pinggiran gitu loh. Jadi kalau lu punya gigi kiri lu kayak ngerasain rasa roti, kanannya baru tuna. Tuh, lu bisa lihat ya tuh. Jadi kalau lu makan, gigi kiri lu ngerasain roti, gigi kanan lu ngerasain tuna. Cobain aja ya, yuk. Menurut gue isiannya kurang merata ya, kurang banyak. Terus habis itu cheesy-nya juga kurang dapet, walaupun si tunanya sendiri sebenarnya udah gurih gitu ya. Rotinya lembut, gue suka banget tekstur rotinya. Dan di awal ketika lu gigit, lu ngerasain kayak ada aroma wijen, tapi aroma wijen yang disertai sedikit smoky-nya gitu loh. Jadi kayak ini kayak wijen-wijen sangrai gitu guys, makanya warna hitam kali ya. Saya gue ngerasa wangi wijennya tuh beda sama wijen yang putih. Terus ada paprika, tapi paprika di sini kayaknya cuman NPC anjir. Menurut gue kayak paprikanya cuman ada di beberapa gigitan dan sisanya kayak, wah mana yang tadi, paprika tadi. Enak, tapi menurut gue biasa. Dan menu terakhir yang gue nantikan di sini ada mushroom truffle sandwich. Ini dengan harga 42.000, paling mahal sendiri. Dan ini banyak disanjung-sanjung sama warga Threads. Memang kalau kita lihat isiannya, ini paling meriah di antara yang lain gitu ya. Karena mungkin isiannya pakai mushroom gitu ya. Sausnya juga kelihatan paling melimpah di antara yang lain. Dan rotinya juga beda nih. Cobain ya. Yuk, mari bismillah. Nah ini enak. Gue akuin ini enak, sumpah. Gue enak, sumpah. Nggak bohong gue. Sekali lagi deh. Menurut gue ini rotinya lembut. Abis itu yang gue rasain adalah selain lembut, dia ada tekstur fluffy-nya juga. Dan gue ngerasain si rotinya tuh kayak ada wangi cheese-nya gitu loh. Dari si rotinya sendiri ada wangi cheese-nya gitu. Dan menurut gue rotinya tipikal roti gurih, ketemu sama sausnya. Saus truffle-nya cukup melimpah menurut gue. Dan isian dari mushroom-nya yang cukup merata gitu loh spread-nya. Yang bikin gue suka lagi, sebenarnya kan gue nggak begitu suka truffle gitu ya. Cuman truffle di sini kerasa gurih dan aromanya nggak begitu nyengat guys. Jadi buat yang nggak terlalu suka truffle, menurut gue ini menu yang bisa lu coba gitu loh. Karena gue nggak terlalu suka truffle tapi gue bisa makan. Dan menurut gue ini paling enak di antara menu yang lain yang udah gue beli. Kedua dari ini mungkin si muffin tadi kali ya, yang menu baru. Makan lagi deh, last bite. Yuk mari. Ya ini enak. Oke bang, jadi di antara semua menu, mana yang paling lu rekomendasiin udah jelas dari review tadi, yaitu adalah si mushroom truffle sandwich-nya gitu ya. Silahkan lu cobain sendiri karena namanya makanan kan selera. Bisa aja pendapat gua beda sama pendapat lu. Jadi ya silahkan cobain sendiri. Segitu aja. Kalau lu punya rekomendasi makanan yang menarik, walaupun yang tidak menarik sekalipun, maksudnya makanan reset food, langsung aja email di mamangkuliner.bisnis@gmail.com. Nanti yang menurut gua menarik buat dikontenin, bakal gua kontenin. Segitu aja, sampai jumpa di video berikutnya. Bye.